Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2660. Pikiran Kakak Hong. Suster Hong jelas tercengang. Air mata berkilauan di matanya. Dia menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Dan setelah beberapa detik terdiam, dia dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Dokter Li, tolong bantu saya memeriksanya dengan baik. Apakah ini benar-benar seorang gadis?" Li Fugui berkata dengan serius, "Ya, itu seorang gadis." Mata Suster Hong menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia bergumam dengan suara rendah, "Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin itu seorang gadis? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Sialan, kamu sangat mengecewakan. Mengapa kamu begitu mengecewakan?" Ketika Suster Hong berbicara, dia mengayunkan tinjunya dan memukul perutnya sendiri dengan keras. Kali ini Li Fugui tidak punya waktu untuk menghentikannya. Tanpa diduga, gadis mayat di depannya dengan cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Sister Hong, dan buru-buru berkata kepada Sister Hong, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Tidak bisakah aku memilikinya hanya karena dia seorang gadis?" Suster Hong menangis terseduh-seduh. Dia mendongak dan menatap Si Ji dengan marah dan berkata, "Apa yang kau tahu? Aku bertanya padamu, apa yang kau tahu? Kau tidak tahu. Kau tidak tahu apa-apa." Setelah mendengar ini, Si Ji menatap Li Fugui dengan bingung. Sekarang, dia berharap Li Fugui dapat memberitahunya alasannya. Setelah Li Fugui melihat tatapan mata nyonya mayat saat ini, dia perlahan berdiri, lalu menghampiri Suster Hong, menatap matanya dengan saksama, dan berkata-kata demi kata, "Saudari Hong, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu ketika aku berada di luar hotel?" Suster Hong saat ini berada di ambang kehancuran. Tetapi, saat dia melihat ekspresi di wajah Li Fugui, dan ekspresi tulus yang dia tunjukkan saat ini, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah tenang, Suster Hong mulai berusaha keras mengingat setiap kata yang dikatakan Li Fugui kepadanya di luar hotel. Segera, dia memahami inti persoalannya dan berkata kepada Li Fugui, "Ya, Dokter Li, Anda mengatakan bahwa selama saya mendengarkan Anda dapat membiarkan saya menjalani kehidupan yang saya inginkan. Dokter Li, tolong beritahu saya sekarang, apa yang harus saya lakukan?" Li Fugui tidak ragu-ragu. Dia berkata dengan serius, "Dengarkan baik-baik. Sekarang, jawab apapun yang aku tanyakan kepadamu dengan jujur. Asalkan kamu bisa menceritakan semua yang ada di pikiranmu kepadaku dan adikku, aku berjanji akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang kaya." Berbicara tentang ini, Li Fugui berhenti. Saya melihat Suster Hong masih ragu-ragu. Li Fugui melanjutkan, "Sebenarnya, saya juga tahu bahwa apa yang disebut kehidupan impian Anda adalah menjadi orang kaya, sehingga Anda dapat menjual apapun yang Anda inginkan dan menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Sebenarnya, ini sebenarnya tidak sulit. Kesempatan ini ada di depan mata Anda. Jika Anda tahu cara memanfaatkannya, saya yakin Anda tidak akan lama lagi bisa menjalani kehidupan seperti ini. Tetapi jika kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang, menurutku separuh hidupmu yang lain akan lebih menyedihkan daripada orang lain." Saudari Hong sekarang tidak punya jalan keluar. Bayi dalam perutnya adalah perempuan. Jadi selanjutnya ia tidak akan bisa benar-benar membuat bos besar yang disukainya itu menikahinya. Aku sangat kenyang. Pada saat itu,
orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memberinya 100.000 atau 200.000 yuan, dan kemudian membiarkannya pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi. Tetapi, terakhir kali dia pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa jika hal itu terjadi lagi, dia mungkin tidak akan pernah hamil lagi seumur hidupnya. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, Suster Hong tampaknya telah membuat keputusan yang hebat. Dia berkata kepada Li Fugui dengan serius, "Dr. Li, saya sudah memutuskan. Saya akan mendengarkan Anda kali ini. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja sekarang. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu." Dengan kata-kata Suster Hong, Li Fugui tidak ragu lagi. Dia berkata kepada Suster Hong dengan serius, "Saudari Hong, sekarang Anda dapat memberitahu kami secara terperinci anak siapa yang Anda kandung dan masalah apa yang akan Anda hadapi selanjutnya." Saudari Hong mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan air mata di matanya. "Tabib ilahi Li, apakah Anda benar-benar ingin membicarakan hal ini?" Li Fugui mengangguk dan mengucapkan kata demi kata, "Kamu harus mengatakannya, dan kamu harus mengatakannya." Sebenarnya, Li Fugui juga mengetahuinya. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan menusukkan pisau langsung ke jantung Suster Hong. Kedua, dia juga tahu bahwa sebagai pejalan kaki, dia tidak boleh ikut campur dalam nasib orang lain. Namun kini, demi melepaskan simpul di hati putri mayat dan membiarkan dia merasakan cinta yang besar dari dunia, dia hanya bisa menaburkan sedikit garam pada lukanya. Hanya ketika putri mayat benar-benar merasa sedih, dialah yang dapat memberikan obat yang tepat dan segera membangkitkan kebaikan hati terdalam di hati putri mayat. Setelah Suster Hong menerima jawaban positif dari Li Fugui, dia menjilat bibirnya yang kering, menyeka air matanya, dan berbicara dengan serius. "Dr. Li, sejujurnya, saya masuk hotel ini saat berusia 18 tahun. Tahun ini, saya sudah berusia 24 tahun. Saat saya berusia 19 tahun, saya ditemukan oleh Wu Changgui, bos hotel kami, dan menjadi pacarnya." Li Fugui kemudian bertanya dengan serius, "Berapa umur Wu Changgui tahun ini? Apakah dia punya keluarga?" Si Ji berbisik, "Tahun ini Wu Changgui berusia 55 tahun. Saat aku bertemu dengannya, usianya baru sekitar 50 tahun. Dia juga punya istri di rumah, tapi dia hanya punya 2 anak perempuan. Dia bersamaku saat itu hanya agar aku bisa memberinya seorang putra. Dia juga mengatakan bahwa jika aku bisa memberinya seorang putra, dia akan menceraikan istrinya, menikahiku, dan tinggal bersamaku. Namun selama bertahun-tahun, saya telah hamil 3 kali. Ini adalah yang keempat kalinya. Dulu, setiap kali saya hamil, dia akan membawa saya ke rumah sakit dan mengeluarkan uang untuk melakukan tes jenis kelamin. Setelah tahu bahwa bayi saya perempuan, dia akan meminta saya untuk menggugurkan kandungan. Tetapi ketika saya melakukannya untuk yang ketiga kalinya, dokter berkata bahwa jika saya melakukannya lagi pada kali berikutnya, saya tidak akan pernah bisa hamil lagi seumur hidup ini. Aku tidak menyangka kali ini akan ada gadis lain. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi di wajah si Ji berubah secara signifikan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, "Sialan, ras manusia benar-benar tempat yang kotor. Bagaimana bisa ada binatang buas seperti itu berpakaian manusia? Saudaraku, tunggu aku. Aku akan pergi mencari Wu Changgui itu sekarang. Aku akan menghajarnya sampai babak belur." Inilah efek yang diinginkan Li Fugui. Si Ji marah.
Itu berarti dia sudah memiliki rasa belas kasihan di dalam hatinya. Di balik rasa kasihan terletak kebaikan. Tetapi saat ini, Li Fugui tidak setuju untuk membiarkan putri mayat membunuh Wu Changgui. Tanpa menunggu sang putri mayat berbalik dan pergi, Li Fugui buru-buru berkata kepada Si Ji, "Kemana kau pergi? Apakah kau lupa apa yang kukatakan? Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan? Apakah kau benar-benar lupa segalanya?" Si Ji mengepalkan tangannya, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, "Tapi..." Ini, Li Fugui melangkah maju dan mencengkeram pergelangan tangan putri mayat terlebih dahulu. "Ingat, tanpa izinku, kamu tidak boleh melakukan hal yang sembrono di antara umat manusia sekarang. Oke? Jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya kamu ganggu, atau umat manusia akan menggunakan teknologi untuk berurusan denganmu. Segala sesuatu di dunia akan merasa takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Meskipun putri mayat adalah ratu iblis, dia juga merupakan anggota ras manusia di kehidupan sebelumnya. Jadi sudah sewajarnya dia tidak bisa lepas dari hukum ini." Menghadapi ancaman dari Li Fugui, seperti yang diduga, putri mayat menyingkirkan amarah di wajahnya. Dia dengan marah menepis tangan Li Fugui dan duduk di tepi tempat tidur. Li Fugui melanjutkan perkataannya kepada saudari Hong. "Saudari Hong, jika dia tahu bahwa kamu masih mengandung seorang anak perempuan, menurutmu apa yang akan dia lakukan?" Saudari Hong menundukkan kepalanya, memeluk kepalanya dan menangis sejadi-jadinya. Lagi pula, dia telah bersama Wu Changgui selama beberapa tahun. Menghadapi situasi ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wu Changgui? Setelah beberapa detik hening, Suster Hong perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Li Fugui dengan serius dan berkata, "Berdasarkan pemahamanku tentangnya, jika dia tahu aku hamil anak perempuan kali ini, dia pasti akan memberiku 100.000 atau 200.000 yuan dan memintaku untuk menggugurkan bayi itu. Dalam waktu kurang dari 3 atau 2 bulan, dia akan menemukan alasan untuk mengusirku." Li Fugui menghela nafas. Namun Si Ji berkata dengan kejam, "Beraninya dia." "Nona, dengarkan baik-baik, jika Anda percaya padaku, biarkan aku membawa Anda untuk menemukan Wu Changgui yang disebut-sebut itu. Ketika aku menemukannya, aku akan menyuruhnya untuk bercerai dan kemudian tinggal bersama Anda." Suster Hong juga tidak mengetahui identitas putri mayat. Di matanya, Corpse Princess hanyalah seorang pasien yang menderita paranoia di matanya. Jadi sekarang, apapun yang dikatakan putri mayat, Suster Hong tidak akan menganggapnya serius. Li Fugui menoleh, menatap Si Ji, dan berkata terus terang kepadanya, "Si Ji, apa yang sedang kamu bicarakan? Bisakah kamu membiarkanku menyelesaikan kata-kataku sebelum kamu berbicara?" Si Ji tampak kesal dan berkata, "Kakak, kamu tidak bisa menghalangiku untuk berbicara." Lupakan saja. Lupakan saja, kamu harus berbicara terlebih dahulu. Namun, setelah selesai, kamu harus mengizinkanku untuk berbicara beberapa patah kata juga." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu berbicara." Setelah mengatakan itu, Li Fugui berbalik dan pergi ke meja di sebelahnya untuk mengambil sebotol minuman dan menyerahkannya kepada Suster Hong. Kemudian, ia melanjutkan bertanya kepada saudari Hong, "Saudari Hong, sekarang saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Mengapa Anda harus menikah dengan keluarga kaya? Mengapa Anda harus menggunakan cara ini untuk menjalani kehidupan yang kaya?" Ketika Suster Hong menghadapi pertanyaan Li Fugui, dia tampak gelisah lagi. Ia menangis dan bertanya,
menurutmu, apakah aku mau hidup kaya dengan cara seperti ini? Sejujurnya, aku tahu apa saja syaratnya. Di saat yang sama, aku juga tahu bahwa hidup kaya tidak semudah yang kubayangkan. Tapi apakah kamu tahu asal-usul keluargaku? Apakah kamu tahu situasi keluargaku? Aku juga ingin menjalani kehidupan biasa, tapi keluargaku tidak mengizinkannya, tahu? Li Fugui mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan Suster Hong. Pada saat yang sama, ia secara tidak sengaja menekan 2 titik akupuntur di tangan Suster Hong yang secara khusus digunakan untuk meredakan emosi. Suster Hong menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya begitu erat hingga berdarah. Dengan bantuan Li Fugui, Suster Hong akhirnya tenang. Setelah melihat raut wajah saudari Hong berangsur-angsur berubah, Li Fugui berbisik, "Saudari Hong, jika kamu punya keluhan sekarang, kamu bisa menyampaikannya di hadapanku." Saudari Hong menarik napas dalam-dalam lalu berkata kepada Li Fugui, "Dr. Li, orang tua saya sekarang ada di rumah sakit. Ibu saya menderita melanoma, yang kini sudah mulai pulih. 2 tahun lalu, ayah saya didiagnosis menderita kanker hati. Setelah operasi, penyakit itu kambuh tahun ini. Saya tidak takut kalian menertawakan saya. Sekarang saya menaruh semua harapan saya pada bayi dalam perut saya. Selama bayinya laki-laki, saya bisa pergi ke Wu Changgui dan memintanya membayar ratusan ribu atau bahkan jutaan untuk membantu orang tua saya mengobati penyakit mereka. Tapi sekarang, semua harapanku telah sirna. Ketika dia mengatakan hal ini, tidak ada cahaya di mata Suster Hong. Li Fugui bahkan dapat melihat melalui meditasinya bahwa saudari Hong berencana untuk bunuh diri. Si Ji tidak tahu banyak tentang beberapa penyakit saat ini. Namun, melalui perkataan saudari Hong, dia dapat memahami sebagian dari situasinya, lalu bertanya kepada Li Fugui, "Kakak, apakah orang tuanya sakit?" Li Fugui mengangguk dan berkata kepada si Ji dengan serius, "2 penyakit yang baru saja dia sebutkan pada dasarnya tidak dapat disembuhkan." Sang putri mayat pun terdiam. Momen ini, dia tampaknya merasakan cinta dari ras manusia. Seolah-olah saya melihat kasih sayang kekeluargaan umat manusia dari saudari Hong di hadapan saya. Pada saat ini, Li Fugui telah mencapai semua tujuannya melalui Suster Hong. Akan tetapi, dia tidak langsung meninggalkan Sister Hong sebagai pion catur. Sebaliknya, dia bertanya kepada saudari Hong dengan serius, "Saudari Hong, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika saya meminta Anda untuk memutus semua kontak dengan Wu Changgui sekarang, apakah Anda bersedia melakukannya?" Saudari Hong menatap Li Fugui seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. "Dr. Li, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Ingin saya memutus kontak dengan Wu Changgui sekarang?" "Haha, jika saya tetap mengandung bayi di dalam perut saya untuk sementara waktu, Wu Changgui setidaknya dapat memberi saya 100.000 atau 200.000 yuan. Jika saya membuat keributan, dia mungkin memberi saya lebih banyak uang. Dengan uang ini, saya juga dapat membiarkan orang tua saya terus menerima perawatan di rumah sakit." Tetapi, setelah mengatakan ini, Suster Hong tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berpikir bahwa Li Fugui adalah seorang dokter ajaib, dan dia adalah seorang dokter ajaib yang dapat mengetahui jenis kelamin janin dalam perut seseorang hanya dengan melihatnya sekali. Kalau dokter ajaib itu mau mengobati kedua orang tuanya, bukankah semua masalahnya akan teratasi? Setelah sadar kembali, saudari Hong tiba-tiba berdiri dan berlutut di depan Li Fugui. Lalu ia tersedak dan berkata kepada Li Fugui, "Dr. Li, tolonglah,
Saya tahu Anda adalah dokter ajaib. Bisakah Anda membantu saya menyembuhkan penyakit orang tua saya? Li Fugui menoleh ke arah Siji dan bertanya, "Kakak Siji, menurutmu apakah aku harus membantumu dalam hal ini?" Siji setengah membuka mulutnya dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. "Kakak, apakah kamu masih harus menanyakan hal ini kepadaku? Dia sudah berlutut di tanah dan memohon kepadamu. Jika kamu benar-benar dapat membantu orang tuanya menyembuhkan penyakit mereka, maka aku akan berjanji kepadamu satu hal." Li Fugui mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita sudah sepakat. Kamu tidak boleh menyesalinya." Siji berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku pasti tidak akan menyesalinya." Setelah mendapat jawaban Siji, Li Fugui berkata kepada saudari Hong, "Sekarang, jika aku bersedia membantumu mengobati orang tuamu, apakah kamu bersedia memutuskan semua kontak dengan Wu Changgui?" Bersambung.